Bandung merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang menghasilkan beragam kreasi dan inovasi. Mulai dari makanan, tempat wisata, musik, dan banyak hal lainnya. Tapi yang menarik dan buat saya dan Bayu penasaran, ternyata di Kota Kembang ini juga dikembangkan inovasi dari bidang hankam yaitu panser. Wah, canggih.com ya. Biar nggak makin penasaran, langsung saja kita menuju tempat produksinya yuk. Nah, ini dia nih PT Pindad Persero. Halo Mirsa, saya Bayu Oktara dan kita ketemu di canggih.com, teknologi dan inovasi tanpa henti. Kali ini kita lagi ada di Bandung, tepatnya lagi di depan PT Pindad Persero, di mana saya akan mengajak Mirsa untuk masuk ke dalam dan melihat inovasi yang dilakukan anak negeri dalam memproduksi sebuah panser namanya Anoa. Wah, canggih banget dan sudah diakui dunia. Anak negeri udah bisa bikin panser. Mau tahu canggih seperti apa? Ayo ikut saya. PT Pindad Persero merupakan sebuah perusahaan BUMN yang menyediakan kebutuhan alat utama sistem persenjataan secara mandiri untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Perusahaan yang berlokasi di Bandung ini memproduksi senjata, amunisi, kendaraan fungsi khusus, dan bahan peledak komersial. Demi mewujudkan kemandirian hankam dan menghentikan ketergantungan akan produksi luar negeri, PT Pindad selain menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri, kini produknya juga telah digunakan di berbagai negara di dunia. Bayu sudah memiliki janji untuk bertemu dengan Direktur Utama PT Pindad dan akan diajak berkeliling langsung di tempat produksinya. Wih, pasti canggih.com nih. Adik Avianto Sudarsono, pria asal Jawa Barat ini merupakan Direktur Utama PT Pindad Persero. Adik, begitu ia disapa, merampungkan studi S3-nya di Fakultas Engineering Management Missouri, USA. Kiprahnya dalam menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang hankam kini menuai sorotan karena produksi yang dilakukan perusahaan tempat ia memimpin menghasilkan inovasi-inovasi kelas dunia. Oke, Pak Adik, kalau misalnya memang ternyata panser ini made by order gitu ya Pak ya, diproduksi kalau ada permintaan. Permintaan dalam negeri sendiri cukup tinggi nggak Pak? Jangan-jangan begitu setahun nggak ada permintaan lagi, kelar ini semuanya? Jadi alhamdulillah kalau itu memang awalnya kami khawatir tentang kelangsungan order ini, tapi mengingat perencanaan di Indonesia ini kurang baik, jadi kami ambil positifnya, yakin order akan datang terus Pak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kami sudah menerima order yang kelima, sehingga sudah sampai 6 tahun, sampai ini tahun ke-6 kita memproduksi yang terus gitu Pak. Terus ya? Ya. Oke, artinya permintaannya terus ada ya Pak? Ada ya? terus ada. Oke, untuk memenuhi kebutuhan yang tadi yang lincah, yang mematikan, dan juga yang tebal, itu semuanya diproduksi di dalam negeri atau masih ada komponen yang diimpor dari luar Pak? Ya, ini sesuai dengan Badan Surveyor, sampai hari ini kita baru menguasai hingga 58%. Nah ini 42-nya? 42-nya masih diimpor Pak. Jadi kesulitannya dari hampir seluruh produk di Pindad itu ada komponen asingnya. Nah ini karena struktur industri di Indonesia khususnya untuk tier 4 itu lemah. Meskipun di sini ada tier 2-nya juga lemah Pak, yaitu engine itu ya. Kalau tier 4 itu seperti? Tier 4 itu bahan baku Pak. Tier 1 kan integrator, tier 2 subkomponen, tier 3 komponen pisahan, subsistem tier 2 itu, tier 3 komponen, tier 4 bahan baku. Jadi bahan baku itu baja misalnya Pak ya. Dan bahan baja kalau udah menjadi tier 2 itu menjadi hal. Ada beberapa industri yang halnya dia beli Pak karena dia tidak punya kemampuan las. Kan ini harus dilas. Ininya kan Bapak lihat ini manusia di sini Pak. Kalau kita lihat di luar itu udah pakai robot Pak. Ini las-lasnya. Ini kan semua disambung. Ya. Nah ini ada yang nggak mau dia bisa beli halnya kemudian dia integrasikan dengan membeli seluruh komponen. Kalau Pindad itu
practically kita sampai tier 3 bisa Pak. Tier 1-nya tier 4-nya kita nggak bisa. Tapi masih ada usaha untuk mengejar itu kan Pak, untuk memperkecil yang 42% itu Pak? Oh iya, tapi Terus bukan ya? ke tier 4. Kita tidak bukan tier 4 ada ya? tier 4 enggak. Itu Ya. tier 4 itu kita beli baja dulu dari Swedia, Oke. sekarang sudah bisa dari Krakatau Steel misalnya. Tapi ya ban kita masih impor, padahal di sini banyak pohon karet, tetapi nggak Betul. tahu kok bannya nggak bisa buat. Sayang sekali ya Pak ya. Betul. Bicara soal teknologi Pak, yang ada di Anoa. Ini Anoa yang ke Anoa 2 ya Pak? Sekarang sudah masuk ke Anoa 2. Kalau Anoa pertama sendiri dulu awalnya diproduksi tahun berapa Pak? Itu tahun 2008 itu Pak. Kontrak 2008. pertama kita memperoleh tahun 2008, sebanyak 154 itu kita buat Anoa. Waktu perpanjangan kedua masih Anoa yang lama, tapi sejak berikutnya kita dengan Anoa 2 aja kita adakan sempurnakan, karena dalam perubahan spesifikasi itu tidak mudah Pak. Itu dengan user, karena ini kan dulu dibangun atas permintaan pengguna, sehingga kita harus koordinasikan dengan pengguna, itu bisa sampai 1 tahun dalam merubah requirement tersebut. Oke, nah teknologi yang ada di Anoa 2 Pak, Ya. apa aja sebenarnya kecanggihan? Ini boleh nggak kita berbagi sama pemirsa? Bisa Pak, itu sebenarnya nggak banyak, lebih banyak kosmetik begitu Pak. Jadi Oke. dulu tidak ada cover bajanya, sehingga kalau dari samping ditembak, meskipun susah bisa masuk nembak sekecil begitu dalam jarak yang cukup jauh. Sekarang sudah ada dilapis dengan pelindung baja. Dulu Oke. hanya kaca depan, sekarang kaca samping. Ya. Ada beberapa hal kosmetik yang kita laksanakan, tapi memang setiap kelemahan yang kita peroleh itu kita tingkatkan. Dulu nggak ada tempat air, sekarang dia tiap kali jalan selalu membawa 40 liter air ya. Jadi kalau perlu minum atau apa, itu dia punya survivability-nya lebih baik. Oke, kalau bicara soal mesin Pak, itu sebenarnya kecepatannya atau kekuatan mesinnya sampai seberapa canggih Ya, Pak? ini susah dalam hal rampur ini. Kalau mesinnya itu kan powernya harus besar, karena ada rasio minimum 20, rasio antara berat dengan HP itu Pak. Jadi kalau ini beratnya dia di 15 ton, maka minimum engine-nya itu 200 HP. Nah, kalau power mesinnya besar, bodinya makin besar lagi, karena dia harus mengangkut orang 13 orang. Oke. Nah, jadi harus mesin kecil supaya bajanya kecil sehingga ringan, sehingga perbandingan 20 tadi membutuhkan mesin yang kecil. Itu yang sulitannya, mendapatkan mesin sebesar ini di dalam negeri belum ada Pak, begitu. Iya. Ya. Saat ini Anoa ada berapa macam jenisnya dan kecanggihannya masing-masing apa aja Pak Adik? Ya, jadi pertama kita memperkenalkan APC ini Pak, yaitu kendaraan pengangkut personil. Oke. Nah, tapi ternyata dalam doktrin pertempuran infanteri itu dibutuhkan ada 6 jenis 6x6 dan satu kendaraan 4x4 pendahulu. Itu dalam doktrinnya mereka Pak. Sehingga kita setelah menerima order ini, kita harus mengembangkan ke 6 jenis itu lainnya Pak. Oke. Nah, saat ini kalau misalnya Ya. ada orang yang mau memesan, Ya. itu langsung ke PT Pindad atau ke Kemenhan atau gimana ya Pak? Ya, kalau alutsista kan nggak boleh untuk perorangan Pak. Nggak boleh, Alutsista itu harus state actors Pak. Oke. Jadi harus penggunanya itu milik negara. Jadi kita menjual ini, persyaratannya itu harus dimiliki oleh negara. Ya, apakah itu negara Indonesia atau negara luar negeri ya. Tapi kalau misalnya luar negeri mau beli, dia harus ada pernyataan dari negara itu bahwa ini memang dia untuk dia. Oke, jadi saat ini pengguna Anoa 2 adalah Penggunaannya Republik Indonesia Pak. Republik Indonesia, tepatnya Angkatan Darat ya Pak? Sekarang Angkatan Darat. Oke. Infanteri tepatnya lagi. Infanteri Iya. tepatnya. Oh, oke, Ya. canggih. Dan Kita lihat cavalry. lagi ya Pak, ke depan ya Pak ya? Oh silakan. Lihat-lihat lagi. Ya. Oke, ini adalah Anoa 2. Terus saya sebenarnya mau nanya harganya Pak. Ya. Boleh nggak sih Pak kalau misalnya? Ya boleh, harga sih kita memang ada harga basic, tapi dalam pasukan antara satu pasukan dengan pasukan yang lain itu kelengkapannya berbeda Pak. Kalau Bapak lihat yang sudah jadi nanti di depan, itu kan ada yang pakai radionya bisa ngomong dengan helikopter atau dengan F-16, itu dia itu ada air support namanya ya Pak. Dia kayak ground to air radio, itu makin mahal Pak. Jadi ya harga sangat beragam, tapi kita bisa bilang basicnya starting yang kita jual dengan pemerintah ini di 7 miliar ya. Oke. Ya. Tapi nanti ada senjatanya, bahwa mau pilih apa itu tambah lagi. Customize ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi dari basic begini, ini ada kelengkapan senjata, ada radio, ada sistem elektronik, terus dia pakai battle management system, atau dia mau pakai night vision, Canggih. terus ada gimana tabir dia
bisa kabur dalam hal ancaman yang berbahaya, dia harus bisa diselimutin, itu semua kelengkapan tambahan. Luar biasa. Wah, kalau begitu saya kelihatannya mau lihat lagi ke tempat lain, Pak. Ya. Terima kasih atas informasinya, Baik, Pak Adik. ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya Panzer Anoa 2 ini angkatan darat kita makin kuat dan makin disegani dunia, Insya Pak ya. Allah, insya Allah. Oke, terima kasih, Pak Adik. Baik, terima kasih Pak Bayu. Oke, Ya, selamat mari. berjalan ya, mari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut Kementerian Riset dan Teknologi untuk segera menjalankan reformasi birokrasi. Perubahan yang dilakukan Kemendristek meliputi 8 fokus, yaitu organisasi tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, aparatur pengawasan, akuntabilitas pelayanan publik, dan mindset serta culture set aparatur. Langkah reformasi ini merupakan program yang melembaga, berkesinambungan, dan diharapkan bergulir terus tanpa kehilangan momentum reformasi, sehingga akan melahirkan birokrasi yang efisien dan profesional. Setelah berbincang dengan Dirut PT Pindad, kini Bayu akan bertemu dengan perwakilan dari Angkatan Darat untuk menjelaskan penggunaan Panzer Anoa 2. Kita simak yuk perbincangan mereka. Bertugas di Angkatan Darat tentu memerlukan berbagai kebutuhan dan alat khusus. Salah satunya kendaraan fungsi khusus seperti Anoa 2. Kolonel Firdaus Komarno akan menjelaskan seberapa besar kebutuhan Panzer tersebut dalam negeri kita. Selamat pagi, Pak Firdaus. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Pak, saya tadi habis ngelihat Panzer Anoa di Pindad. Oke. Udah ngelihat secara langsung. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih dari pihak TNI selaku pengguna user dari Anoa 2. Ya. Sebenarnya menurut Bapak Firdaus sendiri, apa keunggulan dari Anoa 2 buatan PT Pindad ini, Pak? Begini, Anoa 2 itu secara spesifikasi sudah kita gunakan, ya. Kemudian pembuatannya pun itu PTD itu terus melaksanakan satu sharing, tukar pikiran tentang bagaimana sih sebenarnya. Jadi keunggulan itu sudah dari awal sih sebenarnya sudah teruji. Kita maunya seperti apa, kemudian diwadahi secara teknologi oleh PT Pindad seperti apa, sehingga sekarang jadinya ya memang kita sudah ya memadai lah untuk digunakan oleh Angkatan Darat. Untuk kebutuhan Iya, Angkatan Darat ya. Angkatan Darat. Keunggulannya apa aja sih dari Ya, sisi keunggulannya gini, kalau user? dari sisi taktis penggunaan ya, dia bisa digunakan di medan yang sebenarnya sangat Kontur cocok lah, tanahnya ya cocok Pak, ya? dengan geografi Indonesia. Oke. Kemudian digunakan untuk pengamanan di daerah metropolitan, perkotaan juga dia cocok. Bisa juga ya, Pak? Iya, bisa juga. Ketinggiannya juga dari sisi teknis memenuhi. Kemudian kalau digunakan kemiringan, kemudian digunakan pada medan-medan terjal, itu juga. Dari sisi teknologinya bagaimana, Pak? Kita sambil jalan boleh ya, Pak? Ya? Oke, kalau dari sisi teknologi ya saya pikir sudah memadai lah. Bagaimanapun juga kan kita berkeinginan untuk menggunakan produk dalam negeri. Betul. Sehingga teknologi yang ada sekarang di Anoa, ya itu yang kita pakai, kita gunakan gitu. Dan ya. itu sudah cukup bisa Ya, memenuhi kebutuhan cukup. TNI Saya Angkatan pikir Darat ya, cukup. Pak? Ya, cukup. Oke. Kalau bicara soal tipe-tipe Anoa yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat, apa gini, aja, Pak? Kalau tipe itu kan sebenarnya Anoa itu sama ya, hanya untuk Angkatan Darat itu digunakan beberapa fungsi. Ya. Nah, ada fungsi angkutan personil, ada untuk pengintaian, ada untuk angkutan komando, ada untuk ambulans, ada untuk logistik. Nah, jadi penggunaan Anoa itu
disesuaikan dengan fungsi penggunaan ini. Oke, tugas, berarti sesuai dengan misinya ya Pak ya? Ya, sesuai dengan misinya. Biasanya digunakan untuk misi apa aja Pak, Anoa 2 ini Pak? Nah, yang sudah digunakan, sekarang yang sudah nyata itu digunakan untuk apa namanya misi PBB ya, misi perdamaian. Pakai Anoa 2 ya Pak? Iya, pakai Anoa 2 itu. Wah, cukup Dan membanggakan dong Pak. itu yang mengawali tugas penugasan Anoa pertama itu digunakan di sana. Berarti orang luar negeri udah tahu kalau itu buatan kita Pak? Ya udah tahu, udah pasti tahu itu. Oke, Dan terus- itu kebanggaan kita karena kita sudah langsung menggunakan misi perdamaian. Oke. Kemudian untuk kegiatan PAMPI VIP, pengamanan presiden, pengamanan tamu-tamu negara setingkat presiden. Contoh kemarin kita melaksanakan pengamanan di Bali ya. Oh, ada konferensi itu ya, Pak? Konferensi itu juga kita gunakan. Kemudian misalnya penggunaan pengamanan di sekitar Jakarta juga digunakan. Selain itu, untuk Angkatan Darat sendiri kita membentuk batalion mekanik kan, batalion mekanis yang itu infanteri dibarengi dengan panser itu untuk jadi memang sebenarnya udah cukup bisa diandalkan Anoa 2 ini ya Pak ya? ya saya pikir begitulah. Wah, canggih.com nih pemirsa, berarti si Anoa 2. Saat ini Pak, jumlah Anoa yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, baik yang sudah ataupun yang akan dibeli dari PT Pindad, sudah berapa unit sampai saat ini Pak? Begini, berbicara tentang jumlah, apa yang sudah atau yang belum, Angkatan Darat ini sedang melakukan pembangunan kan, meningkatkan profesionalisme, kemudian kekuatannya. Nah, antara lain adalah dengan membangun alat utama, antara lain adalah panser. Jadi kalau berbicara jumlah tentunya akan terus berkembang panser. Tapi memang ada jumlah tertentu Pak, misalnya 1 tahun sekian unit yang harus dikirim PT Pindad ke Ya kurang Angkatan lebih Darat. program tahunan itu sekitar 60 lah. 60 unit Ya, per tahun ya Pak? Oh oke, berarti memang cukup bisa diandalkan ya Pak ya? Oke, untuk Anoa 2, kedepannya apa harapan TNI Angkatan Darat Pak? Kalau dari sisi ristek sih tentunya kita ingin terus mengembangkan kemampuan dari Anoa itu atau produk-produk Pindad yang lain ya yang disesuaikan dengan taktik dan strategi yang diinginkan oleh Angkatan Darat dalam pelaksanaan tugas. Tapi yang lebih penting sebenarnya transformasi TNI Angkatan Darat khususnya antara lain adalah pembangunan kekuatan itu terus ditangkap oleh pemerintah, terus disupport dan lain sebagainya, terutama dalam pengadaan alutsista. Nah itu yang paling penting saya rasa. Dan juga pengadaannya juga menuju kemandirian Ya, nasional juga ya Pak ya? mudah-mudahan industri dalam negeri juga semakin hari, semakin ke depan, semakin meningkatkan kualitas sehingga itu betul-betul dipakai oleh TNI Angkatan Darat dan TNI pada umumnya. Mudah-mudahan harapan itu bisa segera dijawab ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak Pak Firdaus atas Terima waktunya. kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke. Nah, pemirsa, masih banyak lagi informasi seputar Panser Anoa 2 buatan PT Pindad, karya anak negeri yang sangat membanggakan. Jangan kemana-mana, tetap di canggih.com, teknologi dan inovasi tanpa henti. Salah satu strategi dalam pengembangan potensi pemuda adalah menumbuhkan ide inovatif dan kreatif, serta jiwa technopreneurship. Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan program Technopreneurship Pemuda dalam upaya menciptakan technopreneur di tanah air sebagai bentuk penguatan aktor inovasi yang sebagian besar pesertanya adalah dari kalangan mahasiswa. Dengan Technopreneurship, kami ingin membangun generasi pemuda yang idealis dan berkapasitas untuk membuat perubahan dengan kemampuan teknologi, ide inovatif yang berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia mandiri. Perbincangan Bayu Oktara dengan kedua narasumber dari pihak industri dan juga pengguna Panser Anoa 2 sudah kita simak. Kini, peneliti dari pengembangan inovasi Panser ini akan menjelaskan teknologi dan komponen inti dari Anoa 2. Melakukan penelitian dan riset yang mendalam dari suatu inovasi merupakan tugas utamanya. Dan Panser Anoa 2 PT Pindad merupakan salah satunya. Ialah Teddy Lubis. Rekayasa yang memiliki satu putra ini merupakan ahli di bidang teknologi otomasi. Pada saat ini kami sedang melakukan pengembangan turret untuk kebutuhan Panser dengan Mariam kaliber 12,7. Turret ini digerakkan secara otomatis untuk memudahkan operator. Harapan kita ke depan agar kendaraan tempur yang ada dapat dilakukan modernisasi.
Nah, pemirsa, kini Bayu akan menemui perwakilan dari Kemenristek sebagai regulator kerjasama yang dilakukan PT Pindad, TNI AD, dan Kemenhankam. Apa saja dan seperti apa sih kerjasama mereka demi mencapai kemandirian teknologi Hankam? Kita ikuti perbincangan mereka yuk! Menjadi regulator dalam sebuah kerjasama tidaklah mudah. Itulah peran Teguh Raharjo dari Kementerian Riset dan Teknologi. Mengesampingkan kepentingan suatu organisasi dan kepentingan perorangan menjadi tugas utamanya demi terwujudnya sinergi yang baik untuk berbagai pihak. Pak Teguh Raharjo. Pak Bayu. Apa kabar Pak Teguh? Baik. Saya minta waktu sebentar boleh ya Pak? Oh, boleh silakan. Ini Pak, saya sempat ke PT Pindad ngelihat Anoa produksi di sana. Wah, ini saya mau nanya-nanya lebih jauh nih Pak mengenai kerjasama antara Kemenristek dengan Kemenhankam dalam pengembangan inovasi di bidang Hankam. Boleh dijelasin Pak Teguh? Oke. Jadi kerjasama ini sebenarnya sudah lama dimulai. Oke. Jadi sebagai contoh Anoa tadi, itu sudah dari tahun 94 ada kerjasama antara Pindad dengan BPPT misalkan. Kemudian setelah itu juga ada kerjasama antara Pindad dengan TNI Angkatan Darat untuk memodifikasi tank-tank ringan yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat. Kemudian ada kerjasama juga antara Pindad dengan Balitbang Kementerian Pertahanan. Nah, kemudian itu semua disatukan untuk membangun Anoa. Itu kerjasama sampai kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang ini dengan adanya Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau sering namanya disingkat KKIP, kerjasamanya tuh makin intens lagi. Karena Komite Kebijakan Industri Pertahanan ini terdiri dari beberapa menteri. Termasuk Kemenristek. Termasuk Menristek. Jadi komite ini diketuai oleh Menhan, kemudian wakil ketuanya itu Kementerian BUMN, anggotanya itu Menteri Perindustrian, Menristek, kemudian ada Panglima TNI, ada Kapolri. Nah, kedepannya ini ada perkembangan baru lagi, ada undang-undang baru yang baru saja diresmikan awal bulan ini. Itu namanya Undang-Undang Industri Pertahanan. Jadi anggota dari kementerian ini nanti lebih banyak lagi, ada Kementerian Pendidikan, ada juga kemudian dari Kementerian Keuangan, ada Kepala Bappenas, dan langsung diketuai oleh Presiden. Jadi pengembangannya lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Jadi sinergi antar kementerian ini akan semakin kuat untuk mendukung industri pertahanan kita. Oke, nah kalau kita mundur lagi ke belakang Pak, sebenarnya apa saja dan apa yang akan dilakukan antara kedua kementerian ini Pak, antara Kemenristek dengan Kemenhankam? Iya, jadi contohnya ya sekarang ini yang sedang dikerjasamakan terus itu adalah pengembangan roket. Roket balistik, jadi roket yang belum menggunakan sistem kontrol. Nah, itu kita sudah kembangkan dari tahun 2006, kita sudah berkali-kali melakukan uji coba. Kemudian ya tahun 2010 kemarin kita menganggap bahwa desainnya untuk jarak kurang lebih 15 km itu sudah pro. Tinggal sekarang ini jam terbangnya yang akan kita tingkatkan. Nantinya akan diproduksi massal juga Pak? Nantinya akan diproduksi massal. Nah, untuk sampai pada tahapan tersebut, kita kerjasama dengan Kementerian Pertahanan agar Kementerian Pertahanan mengeluarkan satu kebijakan ini bisa digunakan untuk bahan pelatihan TNI kita. Nah, dan itu terjadi beberapa waktu lalu. Kementerian Pertahanan sudah mengadakan sekitar kurang lebih 200 roket dan kita tembakkan di Batu Raja di Lampung. Ini juga nanti bulan November yang akan datang ini akan ada pameran industri pertahanan. Itu juga akan kita tembakkan nanti di Pamempek, akan disuting dan itu akan ditampilkan di pameran tersebut nanti. Jadi selain ada Anoa, ada roket, ada lagi pesawat nirawak. Oh, pesawat tanpa awak itu ya Pak? Iya, pesawat tanpa awak. Nah, itu juga sudah dikembangkan cukup lama dan sekarang ini kemampuannya untuk jarak 75 km itu kita sistem kontrolnya sudah bekerja dengan baik, bahkan bisa autopilot.
Jadi kalau tiba-tiba ya kita lepas, kita hanya mendesain di komputer kita, terbangnya rutenya kemana saja, dia akan terbang sendiri tanpa sesuai dengan rutenya, tanpa dikontrol. Kemudian kalau terjadi sesuatu, dia akan kembali sendiri dengan sistem autopilot tersebut. Wah, luar biasa. Oke, balik lagi ke Anoa 2 ini, Pak. Apakah ada rencana untuk kedepannya nantinya Anoa 2 ini yang produksi PT Pindad akan menjadi salah satu komoditi ekspor Indonesia, Pak? Bukan ada, tapi sekarang ini sudah mulai. Sudah mulai, Pak? Jadi sekarang ini beberapa negara yang sudah mulai tertarik, antara lain Malaysia, kemudian juga Brunei. Karena pada saat mereka melihat bahwa Anoa kita yang digunakan oleh pasukan Indonesia di PBB itu ternyata baik, berhasil, dan mereka juga butuh kendaraan-kendaraan seperti itu. Nah, di sisi lain juga bapak-bapak kita di Kementerian Pertahanan setiap kali berkunjung ke negara tertentu juga mempromosikan Anoa ini. Jadi memang upaya ke arah sana itu sudah dilakukan, dan di dalam tadi Undang-Undang Industri Pertahanan sendiri itu memang salah satunya kerjasama internasional dan mengarahkan agar industri pertahanan kita satu ketika harus bisa melakukan ekspor. Waduh, pasti kita tunggu saat itu, Pak ya. Oke, kita balik lagi soal Anoa 2. Ini kan saat ini 42% komponen itu masih impor, Pak. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Litbang atau Kemenristek untuk mengejar 42% sampai akhirnya nanti 100% benar-benar produksi Indonesia, Pak? Ya, itu pasti. Hanya membutuhkan waktu ya. Jadi sekarang ini kalau kandungan lokalnya udah mendekati 60% ya, itu suatu awal yang bagus. Nah, hanya memang ada beberapa hal yang sifatnya kunci seperti engine, itu kita masih banyak tergantung dari luar. Kemudian turret, sistem senjatanya, itu juga tergantung di luar. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan itu sedang kita lakukan. Jadi misalkan kita membiayai riset yang dilakukan oleh teman-teman BPPT dan konsorsiumnya untuk mengembangkan sistem senjatanya misalnya. Oke, jadi dilakukan bersama-sama dalam konsorsium ya, Pak? Konsorsium, jadi kata kuncinya sekarang konsorsium. Peran Kemenristek sendiri dalam konsorsium tersebut? Kementerian Riset dan Teknologi itu yang memfasilitasi dan juga yang menginisiasi terjadinya konsorsium riset. Kementerian Riset juga menyediakan pendanaan untuk melakukan riset tersebut. Jadi targetnya sih secepatnya mudah-mudahan kita bisa memproduksi benar-benar 100% karya anak bangsa. Dan ini untuk menuju kemandirian kita juga ya, Pak ya? Iya. Oke, baik kalau begitu. Batu Gurarjo, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, saya Mbak. Dalam episode kali ini, saya dan Bayu mendapat banyak informasi tentang inovasi dalam negeri dan juga bangga karenanya. Sebuah kendaraan tempur militer lapis baja yang merupakan salah satu hasil terbaik karya anak bangsa diproduksi PT Pindad Indonesia untuk menjadi armada militer Angkatan Darat kita dan juga menjadi komoditi ekspor ke beberapa negara lain di dunia. Bukan hanya itu, kendaraan dengan nama Panzer Anoa ini juga sudah memasuki wilayah konflik Lebanon. Salah satu teknologi kelebihan Anoa ialah sistem perlindungan lapis baja dan rangkanya yang dapat menahan peluru kinetis dan ledakan ranjau hingga apabila diberondong senapan AK-47 atau M16 dijamin tidak bakal tembus. Ini baru namanya canggih.com. Demi terwujudnya kemandirian Hankam, Kemenristek bekerja sama dengan PT Pindad, Kemenhankam, dan TNI Angkatan Darat berusaha mengurangi ketergantungan kita akan produk-produk hasil luar negeri. Semoga kerjasama ini terus terjalin dengan baik hingga Indonesia benar-benar 100% mandiri ya. Jangan lewatkan beragam informasi hasil karya anak negeri lainnya yang didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di canggih.com, teknologi dan inovasi tanpa henti.